Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang langkah-langkah dalam membuat artikel jurnal. Artikel merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk menyampaikan ide atau gagasannya melalui dunia maya. Artikel adalah karya tulis yang berisi pendapat penulis tentang permasalahan yang muncul di masyarakat. Dalam menulis sebuah artikel, bagi sebagian orang akan dianggap mudah. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang menganggap bahwa menulis sebuah artikel itu sangat sulit. Biasanya, yang bikin mereka sulit itu adalah satu, yaitu mau mulai dari mana. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang harus kita buat dalam membuat sebuah artikel jurnal, yaitu pertama menentukan tema atau ide, kedua mengumpulkan bahan atau tulisan, ketiga membuat kerangka tulisan, keempat menulis, kelima editing, dan selanjutnya adalah publikasi. Langkah pertama yaitu menentukan tema atau ide. Hal pertama dan yang paling penting dalam menulis artikel jurnal adalah menentukan tema atau ide tulisan atau sebuah masalah yang ingin dijawab dan diselesaikan dalam tulisan tersebut. Penentuan ide ini menjadi langkah yang penting karena penulis dapat menentukan fokus suatu artikel dengan mudah. Akhirnya, pembahasan dalam artikel yang ditulis juga tidak akan melenceng terlalu jauh. Lalu bagaimanakah cara kita menentukan tema atau sebuah ide dalam menulis? Nah, seringkali penulis merasa kekurangan ide atau tidak percaya diri dengan ide sendiri dan merasa idenya tidak bisa menarik ide orang lain. Sebenarnya untuk menentukan tema atau ide penulisan bukanlah hal yang sulit. Karena yang sulit adalah mengembangkan ide tersebut menurut saya. Bahkan terkadang ide itu terlintas pada saat yang tidak terduga. Misalnya, saat kita sedang masak, nonton, belanja, atau bahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang lain. Entah menarik ataupun tidak, ide tersebut yang penting kita sudah mendapatkannya. Jika kita merasa kesulitan atau buntu menentukan ide yang akan kita tulis, maka kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. Berikut beberapa tips untuk memunculkan ide-ide dalam menulis, yaitu cobalah memulai menggali ide dari hal-hal sederhana yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ide terlintas, catatlah sekecil apapun idemu itu, seremeh apapun idemu itu, pasti bisa dikembangkan dalam sebuah tulisan yang menarik. Selanjutnya, bisa juga dengan baca berbagai artikel dan buku, baik secara online maupun offline, untuk mengasah imajinasi kita dan kreativitas kita dalam kepenulisan. Kemudian, bisa juga dengan cara jalan-jalan dulu. Siapa tahu setelah jalan-jalan kita akan mendapatkan ide yang menarik. Mungkin dengan jalan-jalan kita juga bisa melihat berbagai peristiwa dalam keseharian dan akan menumbuhkan ide kreatif dalam menulis. Yang kedua, mengumpulkan bahan untuk tulisan. Setelah kita memilih salah satu dari ide yang telah kita catat tersebut dan menurut kita ide tersebut menarik, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan bahan untuk tulisan. Kita harus mencari rujukan dan referensi yang kredibel karena menulis artikel membutuhkan sumber atau referensi yang benar. Referensi yang kredibel adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan pembaca terhadap artikel kita. Setidaknya pembaca tidak lagi meragukan apa yang kita tulis karena kejelasan sumber referensi yang kita gunakan pun juga tidak meragukan. Bagaimana cara mengumpulkan bahan referensi untuk tulisan kita? Nah, untuk menunjang tulisan kita, perlu adanya sumber bacaan lain. Referensi ini bisa kita ambil dari buku, artikel, website, jurnal ilmiah, ataupun berita. Bisa juga membaca dari hasil jurnal penelitian yang sudah pernah diulas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, referensi ini bukan untuk kita tiru,
melainkan untuk mempelajari berbagai hal yang mungkin belum pernah kita ketahui tentang tema yang sedang kita tulis tersebut. Bisa kita cari melalui salah satunya lewat Sinta Kemdikbud mungkin, atau bisa lewat Google Scholar, atau bisa lewat Garuda atau dan lain sebagainya. Banyak sekali situs-situs yang menyediakan jurnal-jurnal yang bagus, yang baik, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari bahan-bahan tulisan kita tadi, salah satu caranya yaitu kita bisa mengakses Google Scholar. Jadi, kita ketik Google Scholar, kemudian kita masuk, kita klik Google Scholar tersebut, kemudian setelah tampil seperti ini, kita tulis apa yang mau kita, contohnya LKPD Sekolah Dasar. Kemudian selanjutnya kita tinggal pilih itu misalkan LKPD. Nah, untuk kita mencari bahan yang up to date atau yang baru-baru muncul, maka kita bisa menulis di rentang waktu. Misalkan contohnya di rentang waktu dari 2015 sampai 2022. Selanjutnya kita bisa pilih salah satu dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Seperti misalkan kita mau ambil pengembangan LKPD Matematika. Nah, itu kita klik, kemudian setelah kita klik akan muncul seperti ini. Kita bisa baca, kemudian bisa kita download PDF-nya. Kemudian kita simpan setelah kita download. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka tulisan. Hal ini akan membantu kita dalam memetakan kronologi peristiwa, data yang dibutuhkan, serta informasi utama lain berupa kesan atas narasumber hingga referensi tertulis dan mengalirkan cerita jurnalistiknya. Langkah berikutnya yaitu menulis. Setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menulis berdasarkan tema atau ide yang telah ditetapkan. Tuliskanlah dengan bantuan kerangka yang telah kita buat agar tidak melantur atau tidak kemana-mana, tidak melebar. Dalam tahap menulis ini, hal-hal yang harus kita lakukan agar tulisan kita menarik yaitu: pertama, tentukanlah gaya penulisan. Dari bahan atau referensi yang sudah kita baca, tentu kita menemukan beberapa gaya penulisan. Ikutilah gaya penulisan tersebut yang kita anggap cocok. Perhatikan tanda baca dalam setiap kalimatnya, kemudian hindarilah kalimat yang sama dalam satu paragraf. Jika terpaksa harus ada kalimat yang sama, usahakan carilah padanan katanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya plagiat. Dalam menulis sebuah artikel jurnal, usahakan tulisan kita menarik, semenarik mungkin dari awal sampai bagian penutup atau kesimpulan. Saat kita menulis artikel jurnal, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, aplikasi ini akan membantu kita dalam proses sintetisasi artikel jurnal kita. Setelah selesai menulis, langkah selanjutnya yaitu adalah proses editing, yang tujuannya adalah untuk menajamkan isi berita dengan gaya bahasa tertentu agar artikel kita menjadi lebih menarik. Tulisan harus memenuhi semua persyaratan berisi, enak dibaca, dan perlu sesuai dengan keaturan atau kaidah yang berlaku. Jika sudah selesai, tulisan harus diperiksa aspek kebahasaannya, juga diuji kembali dalam proses proofreading untuk mengecilkan risiko kesalahan dalam tulisan. Terakhir yaitu adalah tahap publikasi. Tujuan publikasi agar tulisan kita bisa dinikmati, bisa dibaca oleh semua orang, dan bisa mendapatkan masukan dan komentar dari orang-orang sekitar. Dengan begitu kita bisa memperbaikinya dan tetap semangat untuk terus menulis lebih baik lagi. Hal yang harus kita perhatikan sebelum publikasi artikel jurnal diantaranya adalah artikel jurnal yang kita buat itu harus orisinil, bukan dari hasil plagiat.
Mengikuti aturan dan format dari tempat publikasi jurnal, artikel juga harus sesuai dengan bidang ilmu di tempat publikasi jurnal. Kemudian, jurnal kita itu harus mengambil topik yang terkini. Nah, agar jurnal kita itu bisa hal-hal yang telah disebutkan tadi, maka ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dalam menerbitkan sebuah jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, keaslian karya atau orisinalitas itu merupakan hal yang sangat penting. Sebelum melakukan publikasi jurnal itu, pastikan tidak ada unsur plagiat yang ada di dalam tulisan kita. Nah, cara untuk mengecek apakah tulisan kita itu ada unsur plagiat atau tidak, banyak sekali situs-situs yang bisa membantu kita untuk mengeceknya. Salah satu di antaranya adalah Turnitin. Seandainya tulisan kita itu sudah kita cek dan kemudian tingkat plagiatnya tinggi, maka mau tidak mau kita harus memperbaikinya agar terhindar dari kata plagiat tadi. Caranya dengan parafrase tulisan-tulisan kita tersebut supaya tulisan kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian tips yang kedua yaitu lakukan proofreading untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan kita. Biasanya kesalahan-kesalahan kita itu diantaranya adalah mungkin tidak sesuai dengan template atau ejaannya juga kurang tepat begitu. Makanya kita harus melakukan proofreading tersebut. Yang ketiga yaitu pilihlah tempat publikasi sesuai dengan bidang ilmu. Dalam memilih tempat untuk publikasi jurnal, baik nasional maupun internasional, kita harus memperhatikan kesesuaian bidang ilmu antara naskah yang telah kita buat tadi dengan penerbit jurnal yang kita tuju. Nah, publikasi jurnal bisa kita lakukan ke salah satunya diantaranya adalah ke Sinta, Kemdikbud, atau juga kita bisa ke Garuda, dan bisa juga kita ke Google Scholar. Nah, bagaimanakah caranya kita untuk publikasi jurnal ke Google Scholar? Yang harus kita lakukan pertama yaitu login ke akun Google Scholar. Pastikan kita sudah punya akun Google Scholar terlebih dahulu. Kemudian klik tombol plus yang ada di bawah profil kita. Nanti kemudian akan ada beberapa pilihan, di antaranya adalah add artikel group atau juga add artikel secara manual. Maka kita akan klik artikel secara manual. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita akan disuruh memilih apakah kita akan memilih jurnal, buku, dan lain sebagainya. Maka kita akan klik jurnal. Kemudian setelah kita klik jurnal, maka kita harus mengisi titel dari jurnal tersebut, siapakah autornya, kemudian dipublikasi tanggal berapa, dan lain sebagainya. Setelah kita isi semua, maka kita akan centang biru yang ada di pojok kanan atas. Setelah semua proses sudah kita lakukan, maka jurnal kita sudah terpublikasi. Nah, teman-teman, demikian tadi telah saya sampaikan tentang bagaimanakah langkah-langkah kita dalam membuat artikel jurnal. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.